umat manusia masih berwujud roh tanpa raga jasad. Al-Quran mengisyaratkan pada waktu itu umat manusia telah secara sepakat bulat mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan satu-satunya, Tuhan yang akan disembah atau untuk mengabdi. Published by Dr. Kiai Haji M. Hamdan Rashid MA. Firman Allah Al-A'raf 172. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak menyekutukanku." Sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Sehubungan dengan ayat di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, ketika Allah menciptakan Adam, Dia mengusap punggung Adam, maka dari punggung itu setiap roh yang menyerupai biji atom berjatuhan. Yang Dia Allah adalah penciptanya. Sejak itu sampai hari kiamat kelak. HR Imam Tirmizi. Ubay bin Ka'ab ia berkata, mereka ruh-ruh tersebut dikumpulkan, lalu dijadikan berpasang-pasangan, baru mereka dibentuk. Setelah itu mereka diajak berbicara, lalu mereka diminta berjanji dan memberikan kesaksian. Bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab, benar. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku akan mempersaksikan langit 7 tingkat dan bumi 7 tingkat untuk menjadi saksi terhadap kalian serta menjadikan nenek moyang kalian. Adam sebagai saksi agar kalian tidak mengatakan pada hari kiamat kelak, kami tidak pernah berjanji mengenai hal itu. Ketahuilah bahwasanya tidak Tuhan selain aku semata, tidak ada Rob selain diriku, dan janganlah sekali-kali kalian mempersekutukan. Sesungguhnya aku akan mengutus kepada kalian para rasulku yang akan mengingatkan kalian tentang perjanjian ini. Selain itu, aku juga akan menurunkan kitab-kitabku, maka mereka
mereka pun berkata, "Kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Tidak ada Tuhan selain hanya Engkau semata." Dengan demikian mereka telah mengakui hal tersebut. Kemudian Adam diangkat di hadapan mereka, dan Adam pun melihat kepada mereka. Di antara mereka ada orang-orang yang kaya, dan ada juga orang-orang yang miskin. Ada orang-orang yang baik, dan ada juga orang yang buruk. Lalu Adam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana kalau Engkau menyamakan di antara hamba-hambamu itu?" Allah menjawab, "Sesungguhnya aku sangat suka untuk disyukuri." Dan Adam melihat para nabi di antara mereka seperti pelita yang memancarkan cahaya. H.R. Ahmad. Manusia hidup di dunia terkadang lupa dengan perjanjian, maka Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab suci sebagaimana telah difirmankan Allah dalam Al-Hadid 8. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. Dan sesungguhnya Dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Yang dimaksud dengan perjanjian pada ayat di atas adalah perjanjian roh Bani Adam manusia sebelum dilahirkan di dunia, bahwa dia mengakui dan bersaksi bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana telah disebutkan pada surat Al-A'raf 172 di atas. Menurut ahli tafsir, pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para manusia sewaktu berada di alam arwah bukanlah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada mereka, tetapi dalam bentuk kehendak dan mengadakan al-iroda wa al-takwin. Sedangkan jawaban para manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah dalam bentuk jawaban dengan lisan, melainkan dengan sikap. Ketika seseorang meninggal, mati, berpisah jasad dan rohnya. Roh orang beriman berada dalam alam barzah yang lurus, penuh ketentraman dan rizki. Sedang roh orang yang ingkar berada di barzah yang sempit, susah, dan siksa.
Mereka ingin kembali ke dunia untuk beribadah, tetapi ditolak oleh Allah. Detailnya ada di Al-Mu'minun 23.2 100.